Nah, hal yang sama Al-Quran. Al-Quran. Kita dapati Al-Quran rusak. Mau dipakai baca sudah tidak bisa. Nah, ulama mengajarkan kepada kita cara, jangan biarkan Al-Quran yang sudah rusak terbuang begitu, nanti kalau nanti tidak dipakai, dibuang, diinjak, jadi berdosa. Dibiarkan jadi berdosa. Ada dua mazhab, mazhab Hanafi dalam kitab Ad-Durrul Al-Mukhtar, Ad-Durrul Mukhtar. Kemudian di dalam mazhab Hambali kitab Kashful Qina karya Imam Al-Buwaiti. Jadi mazhab Hanafi, mazhab Hambali, mereka mengatakan kalau Al-Quran itu rusak dan sudah tidak bisa dipakai, maka dikuburkan. Diperlakukan dia layaknya manusia, karena Al-Quran dimuliakan sama dengan memuliakan manusia, bahkan lebih, karena firman Allah. Jadi caranya dikuburkan. Gak usah buat acara tahlilan. Menguburkan manusia, Al-Quran yang dikuburkan. Kalau manusia dikuburkan, tahlilan, doa. Kita kirim doa, karena mereka hidup dengan ruhnya. Butuh doa, butuh kiriman zikir, butuh kiriman sedekah. Tapi Al-Quran gak perlu. Nah, mereka ajarkan cari tempat layaknya kuburan, yang biasa orang tidak lalu lalang, khawatir nanti ada yang lewat injak. Jadi cari tempat yang memang tidak dijangkau oleh pejalan kaki. Itu cara daripada menguburkan Al-Quran, diajarkan oleh dua mazhab, mazhab Hanafi dan mazhab Hambali. Mereka mengambil dalil daripada apa? Sama seperti manusia, karena Al-Quran itu kalamullah, tapi kan tertulis di mushaf. Mushaf ini terbuat dari alam, dari pohon. Pohon berasal dari tanah, dia bersumber dari tanah, maka dia juga kembali ke tanah. Itu cerdasnya imam-imam kita tuh, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal. Sedangkan mazhab Syafi'i, mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i dalam kitab Al-Mudawwanah dan kitab itu mengatakan dibakar. Jadi kalau ada Al-Quran yang rusak, dibakar. Sudah jadi abu, sudah hilang, kan tulisannya hilang. Dari mana mereka mengambil istidlal, pengambilan dalil? Dari apa yang dilakukan oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Dulu Al-Quran itu karena kekuasaan Islam tersebar luas, sampai ke Mesir, sampai ke Syam, wilayah Afrika, sampai ke Persia. Maka bacaan setiap negara itu berbeda Al-Quran, masing-masing menggunakan logatnya. Akhirnya banyak makna-makna yang berubah, teks-teks yang berubah. Terjadi konflik sesama mereka, sama muslimin. Maka Sayyidina Utsman memutuskan, kita buat satu standar bacaan Al-Quran dan satu mushaf yang baku. Semua mushaf yang ada suruh dikirim kemana? Ke Madinah, di tempat Sayyidina Utsman bin Affan ketika menjabat sebagai khalifah, ibu kotanya di Madinah. Setelah dikumpulkan Al-Quran tersebut, dibakar oleh beliau. Itu bakarnya bukan untuk penghinaan atau penistaan agama, bukan. Bakarnya untuk menghilangkan masalah, karena Al-Quran ini jadi berbeda satu dengan lainnya. Beliau bakar, habis itu kemudian dibukukan satu mushaf yang khusus, makanya pakai nisbat namanya Al-Mushaf Al-Utsmani. Setelah dibuat dari cetakan kitab atau Al-Quran yang sudah dibuat sebelumnya, ada pada Hafsah, direvisi lagi, dicek benar tidak. Karena itu Al-Quran yang dikumpulkan menjadi kitab, menjadi satu mushaf, itu sudah dilakukan juga di masa khilafah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Dan kitab Al-Quran itu ada di istrinya Nabi yang bernama Sayyidah Hafsah. Diambil Hafsah ini putrinya Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar punya putri menikah dengan Nabi, namanya Sayyidah Hafsah. Beliau punya mushafnya itu, mushaf yang sudah ada. Kemudian mulai di zaman khilafah Sayyidina Utsman bin Affan, mereka meminta itu, meminjam kitab itu, Al-Quran itu, kemudian diverifikasi. Setelah itu dicetak
cetakan pakai tulisan dulu. Diperbanyak itu kitab, dalam kitab sejarah disebut ada 5 Al-Quran induk. Dikirim di Mesir, dikirim di Suriah, dikirim di Irak dan sekitar-sekitarnya. Itu yang menjadi pembukuan pertama. Nah, Imam Syafi'i dan Imam Malik mengatakan kalau Al-Qur'annya rusak boleh dibakar, dia menjadi abu, mengikuti amalannya Sayyidina Utsman bin Affan.